Yesus bukan Tuhan. Ternyata Yesus bukan Tuhan nih. Selama ini umat Islam berkata bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Namun semakin kita melihat bukti-bukti dari Alkitab dan pengakuan Al-Quran sendiri, muncul satu pertanyaan besar. Benarkah manusia biasa dapat memegang kuasa, gelar, dan otoritas yang hanya milik Allah? Karena itu, wahai umat Islam, persiapkan diri Anda. Karena apa yang akan Anda dengar selanjutnya adalah serangkaian pertanyaan tajam. Pertanyaan yang berfungsi sebagai terapi logika untuk menolong Anda berpikir jernih, konsisten, dan rasional tentang siapa sebenarnya Yesus menurut kitab Anda sendiri. Banyak umat Islam dengan tegas mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia, seorang nabi, utusan, ciptaan Allah yang tidak memiliki sifat keilahian. Tetapi ketika kita membuka Alkitab dan Al-Quran, kita menemukan sesuatu yang mengganggu logika klaim itu. Terlalu banyak hal tentang Yesus yang tidak cocok dengan definisi manusia biasa. Mulai dari penyembahan yang dia terima, gelar-gelar ilahi yang diberikan kepadanya, kuasa supranatural yang dia lakukan, sampai pada peran eskatologis hari kiamat yang dalam teologi Islam disematkan kepada dirinya, padahal peran itu pada hakikatnya adalah hak eksklusif Allah. Semakin dalam kita telusuri, semakin besar pertanyaannya muncul. Karena itu penting bagi saya mengangkat satu pertanyaan mendasar yang tidak bisa dihindari. Benarkah Yesus hanyalah manusia biasa? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar tentang dirinya? Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Jika Yesus bukan Tuhan, mengapa orang Majus dari timur, orang yang bahkan tidak mengenal budaya Yahudi, justru datang menyembah bayi Yesus? Pertanyaannya, sejak kapan penyembahan diberikan kepada manusia, dan jika itu syirik, mengapa Allah membiarkannya? Pertanyaan yang kedua, jika Yesus bukan Tuhan, mengapa malaikat Gabriel menyatakan kepada Maria bahwa anak itu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi? Pertanyaannya kepada umat Islam, apakah pernah malaikat Tuhan salah menyampaikan pesan ilahi? Dan yang lebih penting lagi, dengan menolak perkataan Gabriel, bukankah umat Islam sedang merendahkan otoritas malaikat yang merupakan utusan Tuhan? Pertanyaan yang ketiga, jika Yesus bukan Tuhan, mengapa Yohanes Pembaptis, nabi terbesar menurut Yesus sendiri, menyebut dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Pertanyaannya, adakah manusia biasa yang dapat menghapus dosa dunia? Pertanyaan yang keempat, dalam Injil Lukas 2 ayat 13 dan 14 mencatat, bahwa sejumlah besar malaikat memuji Allah saat Yesus lahir. Jika Yesus bukan Tuhan, mengapa para malaikat meninggikan kelahirannya dan menyebutnya Juru Selamat? Pertanyaan untuk umat Islam, sejak kapan malaikat surga memuliakan kelahiran manusia biasa? Pertanyaan yang kelima, jika Yesus bukan Tuhan, mengapa Allah Bapa sendiri berseru dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi"? Pertanyaan untuk umat Islam, sejak kapan Allah dapat melakukan kesalahan untuk memberikan identitas ilahi? Pertanyaan yang keenam, jika Yesus bukan Tuhan, mengapa dia memiliki kuasa mengampuni dosa, seperti yang tertulis dalam Injil Markus 2 ayat 5-10? Pertanyaannya adalah, sejak kapan manusia berdosa, memiliki otoritas untuk mengampuni dosa orang lain? Pertanyaan yang ketujuh, jika Yesus bukan Tuhan, mengapa salah satu murid Yesus yang bernama Thomas berlutut dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku"? Pertanyaannya, mengapa Yesus tidak menegurnya? Bukankah manusia seharusnya menolak penyembahan? Pertanyaan yang kedelapan, jika Yesus bukan Tuhan, mengapa Al-Quran sendiri menyebut Yesus sebagai kalimat Allah,
dan Roh dari Allah. Pertanyaan untuk umat Islam, sejak kapan kalimat Allah itu ciptaan? Jika firman Allah kekal, mengapa pribadi yang disebut firman itu dianggap tidak ilahi? Pertanyaan yang kesembilan, Ali Imran 3 ayat 45 berkata, bahwa Yesus adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya adalah, sejak kapan manusia biasa memiliki otoritas di akhirat? Dan mengapa Yesus memiliki kedudukan yang spesial, yang tidak diberikan kepada malaikat, dan juga tidak diberikan kepada Nabi Muhammad? Pertanyaan yang ke-10, Ali Imran 3 ayat 49 mengakui bahwa Yesus menciptakan burung dari tanah liat, lalu menghidupkannya. Pertanyaan untuk umat Islam, sejak kapan manusia biasa bisa menciptakan? Pertanyaan yang ke-11, Az-Zuhruf 43 ayat 61 menyatakan bahwa Isa adalah tanda bagi hari kiamat. Kita tahu bahwa hari kiamat adalah hak prerogatif Allah. Karena itu, di sini muncul pertanyaan, mengapa Islam justru menempatkan Isa atau Yesus Kristus sebagai pusat eskatologi dan bukan Muhammad? Pertanyaan yang ke-12, jika Yesus bukan Tuhan, mengapa Dia memiliki kuasa mengusir setan dan roh-roh jahat tunduk kepada perintahnya? Pertanyaannya, sejak kapan makhluk gaib tunduk kepada manusia biasa, tanpa otoritas ilahi? Pertanyaan terakhir, jika Yesus bukan Tuhan, mengapa namanya disebut 25 kali dalam Al-Quran, sementara Muhammad hanya 4 kali? Pertanyaan untuk umat Islam, sejak kapan manusia biasa bisa mendapat penonjolan lebih tinggi daripada nabi utama agama tersebut? Perlu umat Islam ketahui, masih banyak hal yang belum dibahas tentang kuasa supranatural yang dilakukan oleh Yesus, yang dicatat dalam kitab suci dan tidak pernah disangkal Al-Quran. Seperti Yesus membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, menyembuhkan penyakit hanya dengan firman, menenangkan badai dengan satu kata. Ini bukan sekadar mujizat, ini adalah otoritas atas alam, atas hidup, atas kematian. Pertanyaannya adalah, sejak kapan manusia biasa memiliki kuasa atas alam semesta, berkuasa atas kematian, berkuasa atas kebangkitan, dan menjadi penentu akhir zaman? Penutup. Pada akhirnya, pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekedar perdebatan teologis, ini adalah undangan untuk merenung dengan jujur. Jika semua tanda, kuasa, dan kesaksian dari malaikat, nabi, kitab suci, sampai firman Allah sendiri, menunjuk kepada kemuliaan Yesus, apakah Anda masih berani menutup mata, hanya karena kepercayaan ajaran tradisi? Jadi saya mengundang Anda, umat Islam, untuk berpikir kembali, membuka teks Anda, dan bertanya, siapakah Yesus ini, sehingga seluruh alam semesta memberi kesaksian tentang Dia? Melalui 13 pertanyaan terapi logika ini, jika Anda memiliki pendapat atau jawaban, silakan tulis di kolom komentar.